Tapi sebelum Hani turun, di ujung lorong Hani melihat sosok hantu wanita itu sedang berdiri menyeringai dan melambai-lambai pada Marcel. Hai semuanya, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe channel ini karena setiap harinya channel ini akan upload shorts tentang informasi, misteri atau kriminal, serta satu cerita horor setiap minggunya. Di video kali ini ada cerita tentang gangguan gaib yang dialami oleh sebuah keluarga yang tinggal di sebuah ruko angker di ujung jalan. Ada sebuah cerita kelam yang sempat mewarnai masa lalu ruko tersebut yang akhirnya terbongkar. Bagi yang penasaran dengan ceritanya, silakan tonton sampai habis. Baru saja Hani dan Angga memulai hidup baru di kota kelahiran Angga. Setelah sebelumnya mereka merantau di pulau yang cukup jauh, awal tahun ini mereka memutuskan untuk pulang ke kota kelahiran Angga bersama putra mereka yang masih balita yang bernama Marcel. Mereka memutuskan untuk membuka sebuah toko sembako dari uang tabungan mereka selama bekerja dulu. Orang tua Angga juga masih tinggal di kota yang sama, jadi terkadang mereka juga membantu untuk menjaga Marcel yang masih berusia 3 tahun. Tapi Hani dan Angga memutuskan untuk tidak tinggal bersama orang tua Angga, melainkan menyewa sebuah ruko di ujung jalan dekat sebuah persimpangan. Ruko itu murah dan terlihat masih sangat bagus. Hani dan Angga menggunakan lantai 1 sebagai toko, serta lantai 2 yang memiliki 2 kamar sebagai gudang stok toko. Mereka memilih tidur di lantai 3. Di lantai 2 juga ada dapur dan kamar mandi yang biasa mereka gunakan. Awalnya tentu bisnis mereka masih agak sepi pembeli. Apalagi daerah ujung jalan sana tidak terlalu banyak orang yang membuka bisnis. Adapun yang membuka toko elektronik dan warung makan tapi tidak terlalu padat. Jaraknya cukup berjauhan. Kebanyakan ruko di daerah sana digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Tapi Hani dan Angga memutuskan untuk bersabar merintis usaha mereka. Suatu sore, Marcel dijemput oleh orang tua Angga untuk dijaga di rumah orang tua Angga dan baru akan diantar pulang sekitar pukul 7 malam. Itu sudah menjadi rutinitas setiap hari. Setelah Marcel dijemput, Hani memutuskan untuk naik ke lantai 2, bersih-bersih di dapur, mulai dari menyapu, mengepel, mencuci piring, dan memanasi makan malam. Angga tentunya sendirian di lantai bawah menjaga toko yang masih buka. Jam menunjukkan pukul 6 sore, di mana terdengar azan maghrib. Ketika sedang menyapu, samar-samar dari arah tangga, Hani mendengar suara anaknya bernyanyi Baby Shark. Asalnya dari kaki tangga. Biasanya Marcel memang suka bermain di kaki tangga jika Hani sedang ke lantai 2, dan kebetulan lagu Baby Shark adalah lagu favorit Marcel. Hani melihat jam di dinding masih tertera pukul 6. Jarang sekali Marcel dipulangkan di jam segini, apalagi saat maghrib. Orang tua Angga sendiri sangat pantang keluar saat maghrib. Tapi kemudian Hani berpikir, mungkin saja Marcel balik sebelum maghrib karena orang tua Angga ada keperluan lain. Jadilah Hani menyiapkan makan malam Marcel dan membawanya turun untuk menyuruh Angga menyuapinya agar Hani bisa lanjut bekerja lagi. Saat di bawah, Hani terheran. Marcel mana? Belum pulang, jawab Angga yang masih konsen bermain handphone. Lah, tadi aku dengar suaranya, ujar Hani. Suara Marcel? Gak ada kok, sanggah Angga. Sumpah Yang, tadi aku beneran dengar suara Marcel nyanyi lagu Baby Shark. Beneran suara Marcel loh. Kamu salah dengar kali Yang. Enggak Yang, nyanyiannya itu lumayan panjang. Bahkan dinyanyikan sampai lirik Grandpa Shark. Gak mungkin aku salah dengar. Suara anakku sendiri loh. Suaranya dari sini nih, dari kaki tangga. Sejenak Angga terdiam. Dia melirik jam di handphone yang masih menunjukkan waktu maghrib. Udah Yang, jangan dibahas lagi. Kamu tahu sendiri ini masih maghrib, lanjut Angga. Hani yang menyadari kata-kata suaminya pun segera menghentikan perdebatan itu dan kembali ke atas untuk melanjutkan pekerjaannya. Di lain hari, saat itu Angga dan Hani baru saja menutup toko di jam 9 malam. Mereka membawa Marcel naik ke lantai 2 untuk bersih-bersih dan bersiap tidur. Hani dan Marcel yang lebih dulu naik ke lantai 3 untuk tidur. Saat itu Angga sedang membereskan piring yang baru saja dicuci dan kemudian pergi ke kamar mandi untuk menyikat giginya. Pintu kamar mandi memang sengaja dibuka sedikit oleh Angga dan dia berdiri menyamping dari pintu itu. Tentu saja dia masih bisa melihat keluar dari sudut matanya. Saat sedang asik menyikat gigi, Angga melihat istrinya lewat menuju wastafel cuci piring. Sehingga Angga mengajaknya berbicara dengan posisi Angga yang masih di kamar mandi. Bahkan dari arah wastafel, terdengar suara istrinya yang berbicara tapi tidak begitu jelas. Yang, Marcel udah tidur? Tanya Angga. Hening tidak ada jawaban. Angga segera menyelesaikan sikat giginya dan berkumur. Saat dia melangkah keluar kamar mandi, Angga tidak melihat seorang pun di lantai 2.
Naiklah Angga ke lantai 3, kamar mereka, dan dia mendapati anaknya Marcel sudah tidur, sementara Hani sedang rebahan di kasur sambil bermain handphone. Yang, tadi kamu ada turun di lantai 2 lagi? Tanya Angga sambil membuka lemari untuk mengambil baju tidur. Enggak, ini aja aku sesak pipis tapi males turun, mager. Jawab Hani dengan malasnya. Kamu gak bercanda kan? Tanya Angga mencari kebenaran. Enggak Yang, buat apa sih aku bohong? Emangnya kenapa sih? Tadi aku seperti lihat kamu lewat depan kamar mandi menuju wastafel cuci piring. Bahkan dengar suara kamu ngomong tapi gak jelas. Jadinya aku ajak kamu bicara. Tapi ternyata gak ada jawaban. Pas aku lihat keluar ternyata kamu gak ada. Hani pun terdiam sejenak. Kamu gak salah lihat kan? Tanya Hani lagi. Ya ampun Yang, aku jelas-jelas lihat kamu loh. Bahkan sampai dengar suara kamu. Gak mungkin aku salah. Tapi kamu ingat kejadian kemarin yang aku dengar suara Marcel kan Yang? Tanya Hani lagi pada Angga. Kini gantian Angga yang terdiam. Mungkin saja kejadian ini mirip. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang janggal dengan ruko ini. Di lain waktu, Angga membawa Marcel masuk ke kamar tidur di lantai 3 terlebih dahulu karena sudah jam 9 lebih. Hari itu mereka memang menutup toko lebih telat karena masih ada pembeli. Tinggallah Hani sendirian di lantai 1 dengan semua pintu yang sudah dikunci Angga. Hani sedang menyusun dan menghitung hasil jualan hari itu. Mungkin sekitar 20 menit Hani di bawah. Setelah Angga naik, Hani pun selesai menyusun uangnya dan dia menyusul. Saat sudah hampir naik di anak tangga paling atas, Hani melihat di lorong gelap yang menuju ke kamar gudang di lantai 2 itu, ada seorang wanita berjalan membelakangi Hani dan masuk menembus ke salah satu pintu gudang. Hani yang terkejut langsung lari ke lantai 3 menemui suaminya. Saat Hani masuk ke kamar, ternyata Marcel sudah tidur dan Angga sedang bermain game di samping Marcel. Kenapa Yang? Tanya Angga memalingkan wajah dari gamenya untuk melihat Hani yang ketakutan. Aku lihat hantu Yang di lantai 2, dia nembus pintu. Kapan? Baru saja Yang. Yakin gak salah lihat? Enggak, sumpah, dia masuk ke gudang. Yaudah, kamu tenang dulu. Ayo kita cek sama-sama. Mereka akhirnya turun berdua. Jujur saja Angga juga takut jika harus mengecek sendirian. Hanya saja untuk memastikan memang tidak ada pencuri yang masuk, mereka akhirnya mengecek bersama-sama. Setelah dicek di gudang di lantai 2 itu, memang benar tidak ada siapapun. Sejak penampakan itu, Hani tidak berani sendirian di lantai 2. Sehingga kebanyakan Angga yang menyelesaikan tugas rumah di sore hari, dan Hani yang menjaga toko di bawah. Suatu sore, Angga mencuci piring di lantai 2 seperti biasa. Dari arah gudang terdengar suara ketukan pintu. Angga mengira dia salah dengar karena memang keran air sedang menyala, sehingga dia mengabaikannya. Tapi semakin lama suara gedoran itu semakin jelas, membuat Angga menjadi penasaran dan mematikan keran air di wastafel. Ternyata benar, ada ketukan di pintu gudang. Angga menghentikan aktivitas mencuci piringnya dan melap tangannya. Ketukan pintu itu masih terdengar, sesekali berhenti dan muncul kembali. Angga berjalan perlahan ke arah gudang, melalui lorong gelap. Sepertinya ketukan pintu itu berasal dari dalam gudang. Dalam pikiran Angga, mungkinkah itu suara tikus? Tapi ketukan itu tidak seperti ketukan yang disebabkan oleh hewan, melainkan ketukan dari tangan manusia. Dengan mengumpulkan keberanian, Angga menggenggam gagang pintu dan menekannya hingga pintu gudang terbuka. Di dalam sangat gelap. Angga menyalakan lampu dan melihat di seluruh gudang. Tidak ada siapapun kecuali barang-barang stok toko. Angga menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pertanda dia bingung dan menutup kembali pintu gudangnya. Berjarak seminggu setelah itu, toko Angga dan Hani kedatangan pembeli yang ternyata adalah orang yang dulunya tinggal tepat di samping ruko Angga dan Hani. Orang ini bernama Ibu Sania. Usianya sudah kepala 5. Sejak kematian suaminya 2 tahun lalu, dia ikut tinggal bersama anak lelakinya di kota lain. Hari itu Bu Sania kembali berkunjung ke rumah di sebelah ruko Angga. Rumah itu rencananya mau dijual. Bu Sania datang membereskan beberapa barang yang masih tertinggal di rumah lamanya dan sekalian mampir ke toko Angga untuk membeli minuman dan beberapa cemilan. Mereka bertiga pun terlibat dalam percakapan yang cukup lama. Ibu Sania ini sangat ramah dan suka bercerita. Jadi kalian baru pindah di sini? Tanya Bu Sania di tengah obrolan mereka. Iya Bu, baru beberapa bulan, jawab Hani dengan ramah. Kok mau sih nyewa ruko ini? Tanya Bu Sania lagi. Emangnya kenapa Bu? Tanya Angga heran. Maaf nih ya, bukannya mau menakuti, tapi kalian juga harus tahu masa lalu rumah ini, kata Ibu Sania menjelaskan. Boleh diceritain gak Bu? Tanya Hani penasaran.
Begini menurut cerita Ibu Sania. Sekitar 10 tahun lalu, ruko yang disewa oleh Angga ini ditempati oleh sebuah keluarga. Ada suami yang bernama Erwan, istri yang bernama Gina, dan Ibu Erwan yang kita sebut saja namanya Ibu Nia. Keluarga mereka juga membuka toko spare part kendaraan beroda 2. Sejak menikah dengan Erwan, Gina jarang merasakan kebahagiaan. Setiap hari hidupnya hanya diisi dengan bekerja di rumah dan toko. Karena peraturan dari mertuanya, hampir tidak pernah beristirahat. Jika Gina meminta jalan-jalan berdua dengan suaminya, ibu mertuanya akan memarahi Gina dan mengatakan bahwa Gina hanya menghambur-hamburkan uang yang susah-susah didapat oleh anak lelakinya. Suaminya Erwan tidak pernah membela Gina juga. Jika Gina bercerita tentang kelelahannya karena ibu mertuanya, Erwan akan marah dan membandingkannya dengan betapa kerasnya ibu Erwan dulu bekerja untuk menghidupi Erwan. Sekarang Gina tidak perlu keluar mencari nafkah, hanya perlu mengerjakan pekerjaan rumah dan menjaga toko. Kurang lebih seperti itulah kehidupan rumah tangga Erwan dan Gina. Suatu hari, di beberapa tahun pernikahan, Gina dinyatakan hamil. Tapi ini tidak membuat Gina bahagia karena sang suami dan ibu mertua selalu berbicara tentang Gina harus melahirkan anak lelaki, jika tidak maka tidak akan berguna. Gina tentunya merasa sangat tertekan dengan kelakuan suami dan ibu mertuanya. Sementara Gina juga tidak memiliki orang tua. Dia tidak ada tempat untuk pulang dan mengadu. Maka dijalaninya lah rumah tangga yang tidak bahagia itu sampai pada hari kelahiran putranya. Ya, untung saja Gina melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan. Pasca melahirkan, Gina seharusnya beristirahat setidaknya 1 bulan dan tidak boleh merasakan stres. Tapi hal yang seharusnya dia dapat itu tidak didapatkannya dengan layak. Sang mertua selalu banyak komentar dan banyak menyalahkan Gina karena tidak pandai dalam hal mengurus bayi. Selalu berbaring padahal di dapur masih ada pekerjaan. Di satu titik, Gina sudah tidak tahan lagi. Tubuhnya terasa sangat sakit dan lelah setelah melahirkan, tapi tidak mendapat banyak istirahat. Pikirannya pun sangat kacau. Mungkin bisa dibilang Gina mengalami baby blues pada saat itu. Namun tidak ada orang yang bisa menolong Gina. Tepat 2 minggu setelah melahirkan, Gina menggantung dirinya di kamar tidurnya. Kamar tidur lantai 2 yang sekarang Hani dan Angga jadikan sebagai gudang. Yang menyedihkannya lagi, setelah meninggalnya sang menantu, karena ibu mertuanya ini yaitu Ibu Nia, dia tidak merasa bersalah sama sekali. Dia malah menyalahkan menantunya yang tega menelantarkan bayinya hanya karena mentalnya yang lemah. Para tetangga berdatangan saat proses evakuasi jenazah. Dari sanalah terdengar desas-desus tentang kebusukan rumah tangga Erwan dan Gina. Erwan merasa cukup terpukul dan setengah menyesal. Katanya sejak saat itu sang mertua dan suaminya, Ibu Nia dan Erwan ini sering dihantui oleh arwah Gina yang marah kepada mereka. Gina juga sering muncul di samping bayinya yang sedang tertidur. Karena ingin melupakan bayang-bayang Gina, Erwan menjual ruko itu kepada orang lain dan membawa ibunya serta putranya pindah keluar kota untuk memulai hidup baru. Pemilik ruko sekarang membeli ruko itu dengan harga cukup murah untuk disewakan, dan penyewa yang sekarang adalah Angga dan Hani. Mendengar cerita itu, Hani dan Angga cukup syok. Di lain sisi, mereka juga ikut merasakan kesedihan Gina. Kasihan sekali ya Gina. Apakah dia tidak pernah cerita ke tetangga, Bu? Tanya Hani pada busannya. Sesekali kalau ketemu dia mau cerita, tapi gak lama langsung diteriaki sama mertuanya. Disuruh pulang, gak boleh banyak bicara sama tetangga katanya. Jelas Bu Sania. Masa sih suaminya gak pernah bela istrinya, timpal Angga kesel. Iya, suaminya itu emang terkenal sayang banget sama ibunya, Bu Nia. Istrinya gak boleh ngebantai ibunya sama sekali, pasti dimarahi, kata Bu Sania lagi. Salah pilih suami itu namanya. Tapi ya, yang namanya hidup dan mati sudah diatur sama Tuhan. Mungkin caranya memang harus seperti itu, sambung Angga lagi. Beberapa hari setelah cerita itu, Hani kembali mengalami kejadian aneh. Saat dia sedang membereskan dapur di sore hari setelah Marcel dibawa oleh mertuanya, Hani mendengar suara ketukan pintu dari arah gudang. Seperti Angga dulu, Hani juga merasa penasaran apakah ada tikus. Karena memang terkadang beberapa kali mereka menemui tikus di gudang dan kardus-kardus stok mereka habis digigiti oleh tikus-tikus itu. Hani bermaksud memasang lem perangkap tikus di dalam gudang. Setelah membawa lem itu, Hani membuka gudang yang gelap itu. Dari cahaya pintu sebelum Hani membuka sakral lampu, Hani melihat sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang sampai ke lantai sedang berdiri di sudut gudang. Jantung Hani berpacu kencang, merasakan ketakutan. Tapi dia penasaran dengan siapa wanita itu, mungkin saja dia salah lihat.
Maka dipencetnya lah sakral lampu itu, dan sosok itu masih berdiri di sudut ruangan sambil menyeringai lebar memperlihatkan gigi-giginya yang tajam seperti hiu. Wajahnya juga putih pucat dengan semburat kebiruan seperti orang yang kehabisan darah. Melihat hal itu, Hani sontak menjerit, "Tolong!" dan berlari menuruni tangga ke lantai 1. Hal itu tentunya membuat Angga berlari ke arah Hani dan memeluknya untuk menenangkannya. Di lain waktu, Hani membawa Marcel ke lantai 2 sambil bekerja. Hani merapikan lemari piring dan dia memberikan Marcel mainan balok-balokan untuk dimainkan. Marcel duduk di lantai bermain sambil menemani ibunya. Sesekali Marcel akan ke tempat Hani dan meminta untuk dipeluk atau dicium, seperti balita pada umumnya. Hani pun tentu saja sangat senang, dia bekerja sambil bermain dengan Marcel. Tapi lama-kelamaan Hani mulai memperhatikan Marcel jarang ke tempat dia. Marcel lebih sering berjalan mondar-mandir ke arah lorong gelap yang menuju ke kamar gudang. Marcel juga terlihat tertawa, berbicara dengan bahasa bayi, dan sesekali melambai-lambai ke arah lorong. Hani yang ketakutan langsung menggendong Marcel dan bermaksud akan turun ke lantai 1. Tapi sebelum Hani turun, di ujung lorong Hani melihat sosok hantu wanita itu sedang berdiri menyeringai dan melambai-lambai pada Marcel. Mulai saat itu, Hani merasa rumah itu tidak aman lagi. Dia lebih takut hantu itu akan mengganggu Marcel lebih jauh dan membahayakan nyawa. Hani mendesak Angga untuk pindah ke tempat lain. Untungnya sang pemilik ruko mengerti dan mengembalikan sebagian uang sewa mereka. Kini Hani dan Angga sudah pindah ke ruko yang berjarak beberapa ruko di ruko sewaan dulu. Usaha mereka juga sudah mulai lancar dan ramai pembeli. Sampai di sini dulu ceritanya. Semoga cerita tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini karena setiap harinya channel ini akan upload shorts tentang kriminal, informasi atau horor, dan satu cerita horor setiap minggunya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis dan sudah memberikan like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.